Alhamdulillahi summa salatu wassalamu ala rasulillah. Kita mulai majelis singkat ya, pembacaan kitab-kitab saum dalam kutubus sunnah ya, semampu kita ya. Semampu kita nanti harapan anak bisa selesai minimal lah 6 kutubus sunnah ya. Oke, kita mulai dari Sahih Al-Bukhari. Qala rahimahullahu ta'ala, Kitabus Shaum. Bismillahirrahmanirrahim. Babu wujubi shaumi Ramadan. Bab tentang wajibnya saum Ramadan. Wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Oke, kita masuk hadisnya. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Abi Suhail an abihi an Talhah bin Ubaidillah anna A'rabiyyan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ira ra's faqala ya Rasulullah akhbirni madza faradallahu alayya minas shalah. Ya, ini ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'irur ra's, yakni maksudnya kepalanya awut-awutan, penuh debu. Ya. Dia tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku apa-apa yang Allah Ta'ala wajibkan buat aku itu dari sholat-sholat itu. Faqala as-shalawatul khams. Ya. Sholat yang 5 waktu. Ya. Ada riwayat yang as-shalawatil khams. Khamsah maksudnya ya, dibuat mansub. Illa anta tatawwa'a syai'a. Ya. Yaitu sholat yang 5 waktu kecuali kamu mau nambah yang tatawwu' ya. Tatawwu' itu maksudnya sunnah. Faqala, orang Arab Badui tadi berkata lagi, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Apa yang Allah Ta'ala wajibkan buat aku dari puasa itu. Faqala syahru Ramadan illa anta tatawwa'a syai'a. Itu bulan, maksudnya bulan Ramadan, maksudnya apa? Puasa di bulan Ramadan. Illa anta tatawwa'a syai'a, kecuali kamu mau nambah dengan yang sunnah-sunnah. Faqala akhbirni bima faradallahu alayya minas zakah. Ya, beliau tanya lagi, apa yang Allah Ta'ala wajibkan buat aku dari zakat itu? Faqala Rasulullah SAW, fa akhbarahu Rasulullah SAW syara'i al-Islam. Ya, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada dia tentang syariat-syariat Islam ini semuanya, yang global-globalnya ya. Qala walladhi akramaka la atatawwa'u syai'a. Kata orang Badui tadi, walladhi akramaka, ya, demi zat yang telah memuliakanmu. Ini Nabi SAW. Ini zat yang memuliakan Allah Ta'ala. Nabi SAW maksudnya Allah Ta'ala. La atatawwa'u syai'a. Kata dia, aku enggak mau melakukan yang sunnah-sunnah itu. Wala ankusumi ma faradallahu alayya syai'a. Tapi aku juga enggak akan ngurangi sedikit pun dari yang Allah Ta'ala wajibkan buat aku. Faqala Rasulullah SAW, aflaha in sadaqa au dakhalal jannah in sadaqa. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung dia kalau memang dia itu jujur. Atau semoga dia masuk surga. Yes. Kalau dia memang jujur. Maksudnya jujur di sini apa? Nepati yang dikatakan dia, yang dia omongkan. Insyaallah ini faedah pertama ya di Sahih Bukhari. Ya. Tapi yang jadi poinnya, syahidnya di sini kan tentang wajibnya puasa Ramadan ya. Ketika Nabi SAW ditanya, apa yang Allah Ta'ala wajibkan buat aku dari puasa Ramadan ini, Nabi SAW jawab, ya puasa sebulan penuh itu. Nah, kemudian yang perlu diingat, ya ini memang hukum asalnya puasa hanya puasa Ramadan yang wajib ya. Kemudian nanti ada puasa-puasa yang wajib yang lain ya. Ini misal bayar nadar, bayar kafaroh ya, qadha puasa di bulan Ramadan ya. Bayar kafaroh itu kan semua juga wajib. Lah yang disebutkan Nabi SAW di sini itu yang global ya, yang utama, yang pokok. Oke. Nah, kemudian faedah lagi singkat aja ya.
Jangan meremehkan orang yang sudah mengerjakan wajib ya. Yang wajib-wajib ini kalau dia sudah mengerjakan, jangan diremehkan sedikit pun ya. Karena dengan itu aja itu sudah bisa masukkan dia ke surga. Kalau kita punya kelebihan dari amalan sunnah, ya alhamdulillah. Cuman jangan meremehkan mereka yang sudah mengerjakan yang wajib-wajib. Nah, jangan ujub. Oke, next. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Ismail an Ayyub an Nafi'in an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala shoma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Asyura wa amara bi siyamihi falamma furida Ramadan turik wa kana Abdullah la yasumuhu illa an yuwafiqa shaumah. Kata Abdullah bin Umar, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu puasa Asyura. Ini puasa di bulan Muharram itu ya, tanggal 10. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat juga puasa Asyura itu. Nah, tatkala sudah diwajibkan puasa Ramadan, ya, maka Nabi SAW meninggalkan puasa Asyura. Nah, kemudian Ibnu Umar cerita, dan Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia juga nggak puasa Asyura, kecuali memang bertepatan dengan dia puasa sunnahnya dia. Nah, masalah turika di sini, ya, Nabi SAW meninggalkan turika di sini, ya, kebanyakan para ulama menafsirkan Nabi SAW meninggal. Ya, ini kan falamma furida Ramadan turik ya. Tatkala sudah diwajibkan puasa bulan Ramadan ditinggalkan. Nah, jumhur ulama menafsirkan dengan hadis yang lain, di riwayat-riwayat yang lain, maksudnya yang ditinggalkan adalah kewajiban puasa Asyuranya, bukan puasa Asyuranya. Karena nanti ada riwayat-riwayat lain, Nabi SAW masih puasa Asyura. Ya, sampai nanti ada riwayat, Nabi SAW mau puasa tanggal 9-nya juga. Kalau masih hidup tahun depan kan begitu. Nah, adapun Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau punya pandangan sendiri. Yang dimaksud ditinggalkan ya memang ditinggalkan semua sewajibnya dan puasanya juga. Dan ini jadi pendapat ya Abdullah bin Mas'ud dan yang orang-orang yang mengikuti beliau, bahwa jadi puasa Asyura itu justru tanggal 10 mereka tambah gak puasa ya. Makanya ketika mengamalkan Asyura ini kan ulama ada 6 pendapat ya kurang lebih. Ada yang puasa tanggal 10 aja, ada yang ngomong tanggal 9. Ya, ini salah satu riwayat Ibnu Abbas ya. Kemudian ada yang mengatakan tanggal 9 dan 10 atau 10 11. Ya, ada yang 9 10 11. Ada yang 9 10 aja. Jadi 6. Oke, kita lanjut. Ini faedah singkat-singkat aja. Syahidnya mana? Lah itu. Nah, tatkala sudah diwajibkan puasa Ramadan. Puasa-puasa yang lain jadi tidak wajib. Maksudnya gitu. Oke, next. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Lais an Yazid bin Abi Habib ana Iraq Ibn Malik haddatsahu anna Urwata akhbarahu anna Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yaum Asyura fil jahiliyah. Summa amara Rasulullah SAW bisyamihi hatta furida Ramadan. Wa qala Rasulullah SAW man syaa falyasumhu wa man syaa aftar. Nah, ada riwayat yang nggak pakai haknya ya setelah mim itu man syaa falyasum wa man syaa aftar ya. Kata Aisyah, dahulu orang-orang Quraisy itu juga puasa Asyura di zaman jahiliyah. Kemudian Nabi SAW juga menyuruh para sahabat untuk puasa Asyura. Nah, tatkala sudah diwajibkan puasa Ramadan, Nabi SAW mengatakan man syaa falyasum wa man syaa aftar. Ya, barang siapa yang mau puasa silahkan, barang siapa yang nggak mau puasa itu maksudnya puasa Asyura silahkan. Jadi nggak jadi wajib lagi. Karena memang yang diwajibkan pertama kali puasa itu kebanyakan ulama mengatakan ya puasa Asyura itu. Yang nggak mau melaksanakan silahkan ya. Kalau tadi kan ada 2 riwayat ya, falyasum atau falyasumhu ya. Itu cuman beda redaksi sedikit. Barang siapa yang mau puasa Asyura, hu-nya maksudnya kembali ke siam Asyura. Oke.
Ya, ini faedahnya sama, syahidnya di sini furidu Ramadan ya, hatta furidu Ramadan, sampai diwajibkannya bulan Ramadan. Sama dengan hadis yang sebelumnya. Oke, kita next. Babu fadli saum ya, bab keutamaan puasa. Qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im marratain walladhi nafsi biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajali as-siyamu li wa ana ajzi bih wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ada riwayat lain la khulu ya pakai fathah ya. Nah, ada riwayat yang khulu, ada yang pakai fathah. Oke. Kita terjemah dulu. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnah ya, bahwasanya puasa itu adalah benteng yang bisa jaga. Fala yarfus wala yajhal. Maka dari itu apa? Jangan melakukan rofas. Ya, rofas itu sesuatu yang cabul lah. Kalau bahasa Indonesia ini cabul. Ya, kata-kata yang cabul atau perbuatan yang cabul. Fahisha. Ya, wala yajhal. Jangan juga berbuat yang bodoh. Ya, bodoh di sini maksudnya sia-sia. Perbuatan yang jahil. Ya. Wa inimru'un qatalahu. Ya, kalau ada seseorang yang memerangi dia. Jadi ngejak gelut maksudnya ya, ngajak berkelahi. Au syatamahu atau mengejek dia, faliyakul maka katakanlah inni shaim, sesungguhnya aku ini puasa. Nabi SAW ngulang itu 2 kali. Yani maksudnya inni shaim maksudnya itu. Waladhi nafsi biyadih ya, Nabi SAW sampai sumpah demi zat ya jiwaku berada di tangannya. La khulufu atau la khulufu fami shaim ya, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah ya, lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Kemudian ini aslinya potongan ya. Ini dari hadis qudsinya ya. Ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ya, dia meninggalkan makan, minumnya, ya, syahwatnya karena aku, kata Allah Ta'ala. Asyamuli, ya. Puasa itu bagi aku wa ana jazibi, dan aku yang akan membalasnya, yakni membalas langsung amalan puasa itu. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan kebaikan itu dibalas 10 kebaikan yang serupa. Ya, faedah di hadis ini sangat-sangat banyak ya. Kata para ulama tentang rofas dan jahil ya, itu tidak, orang yang melakukannya tidak membatalkan puasa, tapi apa? Menghilangkan pahala, bisa mengurangi pahala puasanya ya. Kemudian ini termasuk sunnah juga ya, kalau kita mau misal diajak atau bertengkar ya, katakanlah ini soim, karena ujian kesabaran saat puasa itu lebih besar daripada saat tidak puasa ya. Dan wajar kalau orang lapar itu mudah untuk emosi. Kemudian masalah bau mulut orang yang berpuasa ya, para ulama juga khilaf, boleh tidak untuk bersiwak setelah zawal sampai maghrib ya. Adapun Syafi'i dan yang lain mengatakan makruh ya. Adapun yang lain-lain mengatakan tidak apa-apa kalau cuman siwak ya. Adapun masalah menggunakan makjunul asnan ya, ini maksudnya pasta gigi lah. Ya, sebagian ada yang tetap mengikuti pendapat Imam Syafi'i karena bisa menghilangkan baunya. Sebagian lagi mengatakan tidak ya. Selama nggak ditelan ya batal ya. Kemudian lagi, nah ini juga pendapat 4 madhab ya. Dan jumhur ulama mungkin bisa dikatakan 90% ya. Dari para salaf dahulu bahwasanya apa yang termasuk pembatal puasa itu ya makan, minum, dan yang terutama ini syahwat. Syahwat di sini itu bukan diartikan hanya jima, tapi apa? Semua yang mani keluar karena syahwat. Itu semuanya batal. Ya, ini pendapat 4 madhab. Ya, kesepakatan mereka. Jadi 90% mengatakan batal. Ya, misal keluarnya mani bukan dengan intercourse ya, maksudnya jima, itu tetap membatalkan puasa ya, dan wajib kodok ya, wajib kodok plus bayar kafaroh. Ini pendapat 4 madhab.
Adapun pendapatnya Ibnu Hazm kemudian diikuti Imam Syaukani sama kalau zaman sekarang Syekh Albani ya, dan kebanyakan sebagian ustadz-ustadz Salafi Indonesia mereka memilih pendapat yang segelintir ulama ini yang mengatakan bahwasanya onani itu enggak membatalkan puasa walaupun itu dosa ya. Nah, tapi yang lebih selamat adalah mengikuti pendapat jumhur ulama ya. Bahkan sebagian mengatakan ijma atau ittifaq tentang batalnya puasa walaupun tanpa hubungan badan ya, tanpa jima. Kalau keluar mani dengan syahwat maka batal. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih ringkasnya dari mereka 4 mazhab ini, semua mereka sama termasuk batal puasa itu. Oke, next. Babun as-saumu kafarah ya. Atau babu saumi kafarah. Kalau tadi faedahnya keutamaan puasa ini tadi ya, di hadis ini tadi apa keutamaan puasa yang tadi ya, keutamaan puasa yaitu Allah Ta'ala sendiri yang langsung bales amalan puasa itu ya, gak pakai perantara para malaikat yang nyatet. Terus lagi keutamanya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih wangi daripada minyak kasturi, insyaallah ya. Kemudian lagi faedah puasa tadi ini, puasa itu junnah ya, benteng ya, bisa bentengin dia dari berbagai macam maksiat ya. Oke, kita masuk yang hadis yang berikutnya. Qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Jami' an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Umar radhiyallahu anhu man yahfadu hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Ya, waktu itu Umar pernah, ini gak salah, khutbah waktu itu ya. Di hadisnya yang panjang, Umar bin Khattab tanya ke para sahabatnya yang ada di situ. Di situ ada sahabat Nabi SAW, ada tabi'in. Tapi yang dimaksud yang Umar tanya ini para sahabat ya. Siapa di antara kalian yang hafal hadis dari Nabi SAW tentang fitnah? Qala Hudzaifah mengatakan ana sami'tuhu. Aku dengar dari Nabi SAW. Yaqul ya, beliau berkata, yakni Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa jari tukaffiruha as-shalah was-siyam was-shadaqah ya. Kata Hudzaifah, ya Nabi SAW bersabda, fitnah seseorang itu dalam keluarganya, ya ini maksudnya fitnah bisa terjadi dalam keluarganya, hartanya, juga bisa dari tetangganya. Dan yang bisa jadi kafarohnya, yakni yang menghapuskan dosa-dosanya itu, yaitu dengan sholat, kemudian puasa, dan sedekah. Ini syahidnya di sini ya, syahid bab tadi ya. As-shaum kafarah ya, siam itu bisa jadi kafarah. Qal laisa as'alu anti innama as'alu anil ladzi tamuju kama yamujul bahar ya. Kemudian Umar bin Khattab ngomong, lu yang tak tanya fitnah yang tak maksud bukan yang ini gitu loh. Aku pengen fitnah yang dimaksud itu besar, seperti bahasanya itu kayak ombak, seperti ombak-ombak di lautan, satu sama lain saling melahap. Jadi maksudnya apa? Ombaknya udah di lautan tambah gede wis nggak ada yang bisa nahan lagi kan, saking besarnya. Contoh kayak tsunami itu kan ya. Dan lagi kalau ombak yang di tengah laut itu bisa setinggi gunung ya, tsunami itu masih pendek ya. Yang pernah nyebrang pulau-pulau pakai kapal lah pernah ngerasakan sampai mabuk-mabuk. Oke, qala wa inna duna dzalika baban mukhlaqah. Kata Hudzaifah, ini yang mengatakan Hudzaifah, wa inna duna dzalika baban mukhlaqah. Sesungguhnya selain itu ada satu pintu. Qala fayuftahu au yuksar. Kata Umar bin Khattab, pintu itu terbuka atau tertutup? Iya, terbuka atau yufta, yakni terbuka, au yuksar, yakni maksudnya rusak. Yuksar pecah, maksudnya rusak. Qala yuksar. Kata Hudzaifah, pintunya itu rusak.
pintu yang rusak maksudnya. Wala dzalika ajdaru alla yuqlaqa ila yaumil qiyamah. Kemudian kata Umar bin Khattab, kalau begitu pintu itu nggak akan bisa ditutup lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena pintu ini kan rusak. Bukan cuma terbuka bisa tertutup lagi, tapi ini rusak. Faqulna li Masruq. Maka kita tanya ke Masruq. Nah, Masruq ini lain ya. Nggak ada di kisah tadi, kisah Umar sama Hudzaifah. Salhu, akana Umar ya'lamu manil bab. Kita yakni rawi, ya, rawi yang dimaksud di sini ana lupa, ini bisa dicek di Fathul Bari. Kita tanya ke Masruq, ya. Tanya no ke apakah Umar itu tahu sopo sing dimaksud pintu itu. Maksudnya pintu tadi itu orang, gitu. Mereka ngerti pintu yang dimaksud di hadis tadi itu orang. Siapa itu? Fasa'alahu faqala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-laila. Ya. Nah, kemudian rawi di sini ini legak salah Hudzaifah juga sih ngomong ini. Iya, Umar itu tahu. Ya. Tahu siapa orang itu. Sebagaimana dia mengerti bahwasanya besok itu pasti ada malam. Ya, ini benar-benar tahu. Maksudnya pintu itu yang fitnah nanti terbuka itu dengan siapa yang meninggal itu. Di hadis lain ya, di tafsir hadis maksudnya dengan meninggalnya Umar bin Khattab ya. Akhirnya sejak zaman Utsman bin Affan ya, banyak fitnah-fitnah terjadi, fitnah Khawarij dan lain-lain. Oke, yang syahidnya di sini cuman yang kata-kata yang pertama dari Hudzaifah tadi ya. Seseorang bisa terkena fitnah dengan keluarganya, hartanya, sama tetangganya, yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu dari sholat, ya, puasa dan sedekah. Sedekah di sini zakat, ya, maksudnya zakat. Oke, kita lanjut. Babur royani lis-shaimin, ya, atau babun ar-royanu lis-shaimin, ya. Bab maksudnya pintu ar-royan, ya, bagi orang-orang yang berpuasa. Oke, kita baca hadisnya. Qala hadatsana Khalid bin Makhlad, qala hadatsana Sulaiman bin Bilal, qala hadatsani Abu Hazim an Sahl radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya di surga itu nanti ada pintu yang dinamakan ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah. Orang-orang yang puasa di dunia ini nanti bisa masuki pintu itu nanti di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Ya, enggak ada yang bisa masukinya kecuali orang-orang yang puasa itu. Ya, selain mereka enggak bisa masuk. Ya, ini selain orang yang berpuasa enggak bisa masuk. Yuqalu aina shaimun. Ya. Dikatakan nanti mana orang-orang yang berpuasa. Fa yaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka nanti orang-orang akan berdiri, ya, berdiri jajar-jajar ada pintu itu untuk masuk. Nggak ada yang antri di situ untuk masuk kecuali orang-orang selain mereka, yakni selain orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, ya, tatkala orang-orang yang berpuasa sudah masuk, ughliq, maka ditutup pintu itu. Falam yadkhul minhu ahad, maka nggak ada lagi orang yang bisa melewati atau masuk lewat pintu itu lagi. Ini keutamaan puasa ya. Salah satu keutamaan puasa. Ya, syahidnya jelas ya. Oke, next. Qala hadatsana Ibrahim bin Munzir qala hadatsani Ma'an qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Humayd bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hada khair. Faman kana min ahli sholati nudiya min babis shalah wa man kana min ahli jihad nudiya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu,
bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma'ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Insyaallah gitu. Hadis keutamaan Abu Bakar ini ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan ya dua jenis pasangan ya, hartanya di jalan Allah Ta'ala, maka dia akan dipanggil dan diseru di salah satu pintu-pintu surga. Lah masalah tafsirnya, nah ini bisa dibaca di Fathul Bari ya. Nanti orang-orang itu akan diseru, ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza khair. Inilah kebaikan, yakni kebaikan yang kamu amalkan. Kok di sini maksudnya, di sini saatnya kamu menerima amal balasan dari amal baik di dunia. Barang siapa dia memang termasuk ahli sholat, ya maka dia akan diseru di pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, nanti akan diseru di pintu jihad. Barang siapa yang ahli puasa, nanti dia akan diseru di pintu namanya Ar-Rayyan. Barang siapa yang ahli sedekah, dia akan diseru atau dipanggil untuk masuk dari pintu sedekah. Ya ada riwayat lain mengatakan min abwabis shadaqah. Jadi pintunya sedekah itu banyak, enggak satu. Kemudian Abu Bakar tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bi abi anta wa ummi, ya demi bapak dan ibuku, yakni sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah. Ya ini uslub Arab ya, bukan sumpah atas nama selain Allah, maksudnya bukan itu. Ya ini uslub Arab ya untuk penekanan. Abu Bakar mengatakan ma'alam man du'iya min tilkal abwabi min darurah. Kalau seseorang di antara pintu-pintu itu, ya min darurah, ya ini maksudnya itu adalah sesuatu yang darurat, maksudnya kepastian. Apakah bisa ada seseorang yang dipanggil dari semua pintu itu? Faliyudu'a ahadu min tilkal abwabi kulliha. Ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu? Nabi SAW jawab, na'am. Iya bisa, ada orang yang bisa dipanggil dari semua pintu itu. Wa arju an takuna minhum. Dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Lah, rata-rata kalau Nabi SAW mengatakan harapan gini, maksudnya pasti ya. Itu termasuk keutamaan Abu Bakar. Bisa dipanggil dari semua pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu kebaikan. Kemudian masalah tafsirnya juga para ulama khilaf, apakah pintu surga itu terbatas dengan yang ada di hadis ini aja atau bisa lebih. Ada riwayat yang lain pintu surga ada 8 ya. Apakah itu pembatasan atau bisa lebih dari 8? Nah, jumhur memang para ulama ini, bukan jumhur ya, para ulama memang berselisih pendapat dan tidak ada yang sepakat. Ya kesepakatan di antara mereka tidak ada. Ya. Ada yang mengatakan bisa lebih dari 8 pintu surga itu. Tidak tahu pintu silaturahim, pintu birwalidain, ya bisa juga. Seseorang ahli di bidang apa dalam ketaatan kepada Allah, dia jadi ahlinya, dia akan diseru dari pintu itu. Nah, maka Anda sarankan ya, jangan sampai kita berlomba-lomba jadi ahli di satu bidang di dunia ini. Ya harus ada keahlian kita di bidang amalan. Ya, amalan yang kita harapkan itu satu-satunya amalan yang ya kita jagokan, ya kita ikhlaskan hanya untuk Allah Ta'ala. Silakan pilih, introspeksi diri ya. Kemudian ya pintu amalan mana saja yang Allah Ta'ala bukakan buat kita, ya kita ambil. Ya. Misal kita nggak ahli jihad, ya tapi kita ahli sedekah misalnya, ya kita berjuang di jalan sedekah itu. Ya bukan berarti kita meninggalkan jihad. Ya kita bisa jihad tapi jalur sedekah bisa. Ya, maksudnya sedekah untuk para mujahidin. Kita yang make up, misal begitu. Oke, barakallahu fikum.